Selamat datang di Novel Ria Official. Hai semua, saya Ria, penulis dan pembaca yang bersemangat. Di channel ini, saya akan berbagi cerita-cerita menarik, review novel, dan pengalaman membaca yang seru. Saya akan membahas berbagai genre, dari romance hingga fantasi, dan banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Judul, Pasrah Demi Hutang Lunas. Bab 3, pertemuan dengan sang pemilik utang kontras dan kegelisahan pagi itu, Ayu mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah lusuh, membersihkan sisa cat merah di pipinya. Ia meninggalkan pesan singkat untuk ibunya yang masih tertidur pulas. Ayu pergi sebentar, Bu. Akan kembali dengan kabar baik. Sebuah janji kosong yang ia tahu mungkin tak akan bisa ditepati. Kantor pusat Sinergi Utama Finansial, nama samaran dari perusahaan rentenir bara, terletak di jantung kota, sebuah menara kaca dan baja yang menjulang angkuh. Kontras antara rumah Ayu yang reot dan gedung pencakar langit ini menusuk hingga ke ulu hati. Di lobi yang dingin dan marmer, Ayu merasa sekecil debu. Setelah melalui pemeriksaan ketat, ia diantar ke lantai paling atas, ke ruangan bara. Sosok Bara saat pintu besar itu terbuka, Ayu melihatnya. Bara, 30. Ia duduk di kursi kebesaran, menghadap panorama kota yang terhampar di bawahnya. Posturnya tegap, diselimuti setelan jas gelap yang mahal. Wajahnya tampan, tetapi dingin, bagaikan patung marmer yang sempurna, namun tak memiliki emosi. Matanya tajam, memancarkan kekuasaan absolut. Aura dominasinya mengisi ruangan, membuat Ayu sulit bernapas. "Silakan duduk, Nona Ayu," suaranya dalam dan berwibawa, tanpa sedikit pun nada basa-basi. Ayu duduk di hadapannya, menggenggam tas tangannya erat-erat. Ia mencoba menatap mata Bara, namun ia hanya melihat jurang tanpa dasar. Permohonan dan penolakan. Ayu menarik napas. "Tuan Bara, saya tahu ayah saya berbuat kesalahan besar, tapi saya mohon, beri kami keringanan. Saya bisa bekerja, saya bisa mencicil. Jangan sita rumah kami, ibu saya sakit parah dan butuh tempat tinggal." Bara hanya menyimak, tangannya yang elegan mengetuk pelan meja. "Sinergi Utama tidak beroperasi atas dasar belas kasihan, Nona. Kami beroperasi atas dasar kontrak. Kontrak ayahmu sudah habis. Rumahmu adalah jaminan, dan sebentar lagi akan menjadi milik kami," jawab Bara. Nada bicaranya datar, seolah membahas laporan keuangan yang membosankan. Ayu putus asa. Ia mengeluarkan dompetnya. Ini sisa uang kami, Tuan, 5 juta. Ambillah. Saya mohon, biarkan kami mencicil pokoknya saja tanpa bunga mencekik." Bara mencondongkan tubuh ke depan. Senyum kecil yang menghina tersungging di bibirnya. 5 juta? Itu tidak cukup untuk membayar kopi saya pagi ini, Nona Ayu. Bara menyandarkan punggung lagi. "Saya sudah bosan dengan air matamu dan uang recehmu." Tawaran pahit, momen pasrah. Ayu tertunduk, air mata tak terbendung membasahi pangkuannya. Ia merasa dikalahkan sepenuhnya. Bara kemudian mengubah nada suaranya, sedikit lebih personal, namun tetap dingin. "Namun, saya punya penawaran lain. Penawaran yang bisa melunasi seluruh utang ayahmu, 150 juta dalam sekejap." Ayu mengangkat kepala, matanya penuh harap yang rapuh. "Apa, Tuan? Saya akan lakukan apapun." Bara bangkit, berjalan mengelilingi meja dan berdiri tepat di hadapan Ayu. Ia membungkuk sedikit, menatap lurus ke mata Ayu. "Saya tidak butuh uangmu, Nona Ayu. Saya butuh kamu." Ayu tercekat. "Nikahi saya. Jadilah istri saya," ucap Bara. Nadanya lebih seperti perintah bisnis daripada lamaran. "Segera setelah kita menikah, semua surat utang ayahmu akan saya robek. Saya juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan ibumu. Utangmu lunas, dan ibumu selamat." Bara menegakkan tubuh, kembali ke kursinya. "Pikirkan baik-baik. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Pilihanmu, pasrah dengan saya atau kehilangan segalanya."
Kesunyian mencekam meliputi ruangan. Pikiran Ayu berputar liar. Ia membayangkan ibunya tersenyum lega, bebas dari teror. Ia membayangkan dirinya di samping pria asing yang kejam ini. Setelah 1 menit yang terasa seperti seumur hidup, Ayu menyeka air matanya. Ia menatap Bara, menguatkan hati demi keselamatan ibunya. "Saya terima, Tuan Bara," lirih Ayu. Suaranya bergetar namun tegas. "Saya pasrah, saya akan menikah dengan Anda." Bara tidak tersenyum, hanya mengangguk puas. Sebuah transaksi bisnis telah selesai. "Bagus. Selamat datang, Nyonya Bara. Kita akan menikah lusa. Dan ingat," Bara memperingatkan, dalam pernikahan ini Anda hanya perlu patuh." Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Terima kasih.